Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang saat ini sudah mulai terkoreksi dan pengendalinya terpantau mulai melepas saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih bisa kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis yang terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Bull yang terpantau pada perdagangan hari Jumat kemarin naik 0,82% ke harga 492. Secara teknikal bisa kita lihat saat ini Bull masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50 di sekitar 446. Dan sebenarnya untuk tren jangka menengah Bull sebenarnya masih oke. Tapi jika kita perhatikan saat ini Bull mencoba untuk naik di atas harga 500 ini masih gagal. Sehingga saat ini bisa terkonfirmasi 500 sudah berubah menjadi resistensi psikologis untuk Bull. Jadi walaupun saat ini garis EMA 50 di harga 446 masih berupa support yang lumayan kuat, tapi tetap harus hati-hati. Cara pergerakan saat ini Bull sebenarnya sudah tidak uptrend untuk tren jangka pendek, walaupun tren jangka menengah masih oke. Tapi saat ini kalau pemberitaan dengan judul Dana Tama Capital jual 5,12% saham Bull ke Kingswood Union. Jadi salah satu pemegang saham Bull melakukan pelepasan sahamnya dan bisa kita lihat sekitar harga 420. Selain Bull juga sebenarnya selain Dana Tama juga sebelumnya juga salah satu pemegang sahamnya juga melepas saham ke Kingswood Union juga, bisa kita lihat yang melepasnya itu adalah Delta Royal Sejahtera di sekitar harga 468. Jadi saat ini harga masih di sekitar sini, jadi mereka melepasnya di sekitar harga ini. Jadi pada saat di sekitar garis EMA 50 sampai 400 sudah mulai dilepas. Secara teknikal saat ini memang masih oke, tapi jika kita lihat di broker summary, asing terpantau hari Jumat masih call dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan hari Jumat ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk saham Bull, menurut saya tetap harus hati-hati. Seperti penjelasan saya di video jam 5 sore tadi, ISG masih ada potensi minggu depan saya lihat untuk terkoreksi. Dan untuk teman-teman masih punya saham Bull, teman-teman harus lihat. Jika terpantau hari Senin nanti mencoba naik di atas 500 dan nanti gagal, cara pergerakan saya lihat Bull masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 440 sampai target lebih jauhnya di harga 400. Jadi apabila teman-teman mungkin sudah punya saham Bull di bawah 400 saat ini masih hold, saya pertimbangkan untuk keluar apabila Bull gagal break atau naik di atas 500, atau jadikan garis EMA 50 sampai 440 untuk trend stop. Sampai maksimal target terjauh untuk trend stop saya di 400. Jika ternyata Bull tembus 400, cara pergerakan saya sudah kurang oke, karena cara pergerakan potensi untuk lanjut turun itu lumayan dalam, karena jika kita perhatikan garis EMA 150 saat ini di sekitar 306. Jadi dari 400 ke 306 atau 300 itu jaraknya lumayan jauh. Lossnya akan lebih dalam lagi. Jadi untuk saat ini pertimbangkan jadikan garis EMA 50 untuk trend stop jika ternyata Bull minggu depan kembali terkoreksi karena gagal 500 dan malah tembus garis EMA 50. Selama masih kuat atau masih mau hold, masih oke, dan ingin coba spekulatif buy saham Bull, saat ini saya wait and see dulu. Lebih oke apabila memang Bull terkonfirmasi berhasil break 500. Karena apabila terkonfirmasi berhasil break 500, secara pergerakan Bull akan bangkit lagi, ada potensi untuk uptrend lagi untuk tren jangka pendek dengan target kenaikan terdekat di 550 sampai 580. Dan jika ternyata mencoba naik gagal, apabila mau coba spekulatif buy, misalnya lebih oke coba tunggu di sekitar 440. Sekarang kita lihat saham Humi, saham perkapalan juga. Jika kita perhatikan Humi hari Jumat lanjut terkoreksi dan saat ini berada tepat di garis EMA 50 di harga 210. Dan di bawahnya sebenarnya masih ada support psikologis di harga 200. Tapi secara teknikal saat ini Humi sudah di uptrend, sudah mulai patah tren. Dan teman-teman harus perhatikan, walaupun di bawahnya lumayan dekat ada garis EMA 150. Jika ternyata Humi gagal bertahan di garis EMA 50 sampai 200 minggu depan, cara pergerakan Humi juga sudah kurang oke. Ada potensi untuk mulai patah tren juga dan ada potensi untuk mulai bergerak downtrend untuk tren jangka pendeknya. Dan jika kita perhatikan untuk Humi, asing jarang transaksi pada saham Humi, tapi bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat keluar dengan jumlah sangat besar. Penurunan 10%-nya juga terpantau ini ada distribusi, sehingga hati-hati potensi saya lihat minggu depan untuk mengetes 200 masih sangat besar. Apabila tembus, potensi untuk melanjutkan pelemahan ke 180 sampai 140 menurut saya sangat besar. Jadi Humi secara teknikal menurut saya masih oke untuk coba di hold selama masih kuat di atas
200 atau lebih oke lagi apabila bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50. Ini ternyata tembus garis EMA 50 cara pergerakan sudah sangat beresiko apabila teman-teman masih mau hold. Jadi ingat, bursa saat ini masih kurang oke. Apabila teman-teman mungkin masih punya saham HUMI di harga bawah, saat ini masih belum take profit, pertimbangkan untuk keluar apabila HUMI gagal bertahan di 200. Dan untuk teman-teman mungkin belinya di harga atas, saat ini masih mau hold, menurut saya tetap pertimbangkan untuk keluar apabila HUMI gagal bertahan di 200. Kalau ingat, saat ini apabila teman entry di sekitar 300-an saja, saat ini mencapai 200, kerugian sudah sangat dalam. Apabila tembus 200 akan lebih dalam lagi. Oke, jadi hati-hati untuk saham-saham yang sudah naik tinggi dan teman-teman masih entry di harga atas. Sekarang kita lihat saham Wins. Saham Wins secara teknikal lebih oke daripada teman-temannya. Bisa kita perhatikan secara trend sebenarnya masih oke. Garis EMA 50 sampai saat ini masih berupa support kuat untuk saham Wins. Jadi jika kita perhatikan memang beberapa kali sempat berada di garis EMA 50. Pada perdagangan hari Kamis malah sempat menyentuh garis EMA 150 di harga 450, tapi cara pergerakan garis EMA 50 ini belum terkonfirmasi break. Bisa kita perhatikan sebelumnya juga beberapa kali mengatasi garis EMA 50, Wins masih bisa bertahan. Dan saat ini Wins masih naik 0,93% ke 545, tapi tetap secara candle 540 sampai 550 ini masih berupa resisten yang harus ditembus Wins untuk bisa melanjutkan uptrendnya. Jika masih gagal break, secara pergerakan saya lihat Wins tetap masih ada potensi untuk kembali melemah ke 500 sampai garis EMA 50. Yang saat ini sekitar 490. Dan untuk Wins bisa kita lihat di sini, asing juga masih keluar. Dan pada kenaikan hari Jumat ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi masih ada akumulasi. Dan walaupun teman-teman saat ini masih mau hold untuk saham Wins, secara teknikal ini masih bisa coba di hold. Jadi teman-teman bisa jadikan 500 atau garis EMA 50 untuk trial stop. Yang untuk pengen coba pantau saham Wins lebih oke, menurut saya tetap tunggu kembali di 500 sampai garis EMA 50 untuk enter di support ini. Dan jadikan 540 sampai 550 untuk target swing jangka pendeknya. Dan target lebih jauh untuk swing itu di 580 sampai 600. Sekarang kita lihat SMDR. SMDR jika kita perhatikan saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Dan secara candle ini belum terkonfirmasi break di harga 370. Hari Kamis malah sempat berada di bawah garis EMA 150, sempat mendekati harga 300. Tapi tetap secara candle ini belum terkonfirmasi break, SMDR masih bisa bertahan dari bound. Jadi hari Jumat masih naik lumayan tinggi 8% dengan candle lumayan solid. Jadi saat ini mencoba untuk bangkit lagi di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan 380 saat ini ada potensi yang akan menjadi resisten untuk saham SMDR. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 8% ini sebenarnya tidak ada akumulasi besar. Dan asing terpantau masih melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk saham SMDR apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa coba di hold. Saham-saham perkapalan jika kita lihat dari 4 saham ini, rata-rata secara teknikal masih kuat di atas garis EMA 50-150. Jadi beda dengan saham-saham lain yang saat ini pada saat IHSG 2 hari terakhir ini turun dalam, kebanyakan sudah turun bawah garis EMA 50-150. Tapi bisa kita lihat, Bull masih bisa bertahan, SMDR juga sebenarnya masih bisa bertahan, Wins masih oke. HUMI mencoba untuk bertahan. Dari cara pergerakan sebenarnya apabila teman-teman fokus teknikal ini masih menarik. Jadi kita lihat hari Senin nanti apabila ada panic selling, apakah saham-saham ini masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Selama masih kuat, teman-teman masih mau hold, masih bisa coba di hold. Yang ingin coba spekulatif buy, dan ternyata hari Senin terkoreksi, bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 atau 150-nya. Ya ternyata masih bisa bertahan dari rebound, bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek atau swing jangka pendek dengan target di resisten terdekatnya. Jadi untuk SMDR bisa kita lihat resisten terdekat saat ini di 380, resisten kuat menurut saya ada di 400. Dia ternyata mencoba naik di atas 380 sampai 400 masih gagal. Cara pergerakan saya lihat SMDR akan mulai sideways. Dan target penurunan tetap di 350 sampai garis EMA 150. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.